Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Startianingsih. Saya adalah guru kelas di SD Negeri Jomblang 03, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya menjadi peserta pelatihan mandiri kompetensi non-teknis implementasi kurikulum Merdeka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan video refleksi dari modul 4, yaitu mengenai empati dan perencanaan materi pembelajaran. Bagian pertama, apa hal baru yang saya pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Baik, pertama-tama kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai apa itu empati, pengertiannya, dan apa saja yang berkaitan dengan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun, pada saat yang bersamaan, tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Beberapa macam tentang empati, yaitu yang pertama, empati global. Empati global ini terdapat pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, di mana proses alamiah empati. Biasanya sebagai contoh, ketika ada seorang bayi yang sedang menangis, kemudian bayi yang lain ikut menangis. Nah, gerakan refleks menangis ini merupakan salah satu contoh empati global. Kemudian yang kedua yaitu empati egosentris, di mana anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu empati kognitif, yang berada dalam rentang usia 6 sampai dengan 10 tahun, di mana anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Kemudian yang keempat yaitu ada empati abstrak, di mana berada di usia 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui saja. Lalu empati sendiri terdiri dari beberapa faktor, yaitu dari faktor kognitif dan afektif. Dari segi faktor kognitif, pemahaman terhadap tentang nuansa emosi, tahu apa itu marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Faktor kognitif ini harus dipahami dahulu sebelum seseorang dapat berempati. Sedangkan dari segi faktor afektif, yaitu seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Sedangkan manfaat empati dalam pembelajaran yaitu dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Kemudian bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu bisa menerima orang lain dengan apa adanya, yaitu menyadari kalau ada perbedaan di antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang terakhir, bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Lalu, apakah yang terjadi jika tidak ada empati dalam pembelajaran? Maka yang terjadi ketika dalam proses pembelajaran tidak ada rasa empati sama sekali, yang terjadi adalah hubungan interaksi pendidik dan peserta didik kurang baik. Kemudian proses pembelajaran juga tidak akan berjalan secara efektif. Yang ketiga, guru hanya fokus mengejar target pembelajaran, sementara siswa enggan bertanya dan sebagainya. Maka suasana kelas akan menjadi pasif karena guru hanya sebagai pemberi info, kemudian murid hanya sebagai penerima info tanpa adanya interaksi, tanya jawab maupun yang lainnya. Lalu bagaimana caranya mengasah empati itu sendiri? Ada berbagai macam cara untuk mengasah empati, yaitu kontak mata, di mana saat mendengarkan orang berbicara, upayakan untuk menatap wajah dari orang yang berbicara tersebut. Kemudian yang kedua, respon yang sesuai,
di mana ekspresi atau bahasa tubuh sesuai dengan isi pembicaraan, jadi tidak berlebihan dan tidak dikurang-kurangkan. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari gangguan. Hindari distraksi-distraksi handphone, tempat yang bising, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan. Jika ada informasi yang kurang jelas, maka langsung tanyakan. Jangan berspekulasi. Tanyakan langsung jika ada bagian informasi yang kurang jelas. Yang kelima yaitu parafrase atau sesekali atau ulang-ulang kembali pernyataan lawan bicara. Jadi ini gunanya untuk mengkonfirmasi pemahaman kita terhadap apa topik pembicaraan yang sedang dibicarakan. Lalu yang berikutnya, jangan memotong pembicaraan. Jadi biasakan menunggu lawan bicara selesai berpendapat sebelum kita memberikan tanggapan. Dan yang terakhir yaitu transisi peran. Menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau situasi lawan bicara. Kemudian, pertanyaan refleksi yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 ini membantu Anda untuk melatih empati? Yang pertama, yaitu membantu dalam memahami perasaan, pikiran, dan keinginan. Dan yang kedua, yaitu lebih bisa menerima keadaan orang lain. Lalu yang ketiga, mampu melihat suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Dan yang keempat, lebih bisa menguasai situasi. Kemudian pertanyaan refleksi yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar untuk menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Ada beberapa tips yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa mengenali situasi sekitar. Kemudian yang kedua, mendengar dengan empati. Dan yang ketiga, melihat dengan jeli kebutuhan siswa dalam belajar. Kemudian yang terakhir, menggali aspek kognitif, afektif, dan behavior saat mengenal siswa. Nah, itu tadi sedikit video refleksi dari saya mengenai modul 4, yaitu empati dan perencanaan materi pembelajaran dalam pelatihan mandiri implementasi kurikulum merdeka, seri Semangat Guru Jilid kedua. Yuk Bapak Ibu, menarik bukan kegiatan ini? Mari bergabung bersama kami di seri Semangat Guru Jilid kedua. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara bisa bergabung melalui akun SIM PKB masing-masing, kemudian memilih Ayo Belajar, kemudian di situ akan ada seri Semangat Guru 2 dan silahkan memilih jadwal. Saat ini yang sedang berlangsung yaitu kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka, seri Semangat Guru Jilid kedua. Semoga video-video refleksi dari saya ini memberikan manfaat yang berguna bagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam cerdas.